Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Di sini saya Anis Hamidah bersama Aulia Madina dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah A angkatan 6 ingin menjelaskan apa itu mantik al-qiyas. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu mantik. Sebelum kita mulai presentasi mantik al-qiyas ini, pertama-tama mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Selanjutnya di sini ada peta konsep mantik al-qiyas. Di sini saya tulis gambaran besar hal-hal yang akan kami bahas pada materi mantik al-qiyas. Di antaranya ada unsur-unsur qiyas, yaitu terdiri dari lafaz-lafaz qiyas dan juga qaldiyah dalam qiyas. Nah, dalam lafaz-lafaz qiyas itu ada 3, ada had asghar, had akbar, dan had ausat. Lalu qaldiyah dalam qiyas juga ada 3. Yang pertama disebut muqaddimah sugro, yang kedua disebut muqaddimah kubro, dan ada an-natijah yaitu kesimpulan. Lalu nanti ada pembagian qiyas. Ada qiyas iktironi, qiyas istisnai. Lalu qiyas iktironi itu dibagi lagi. Jadi ada qiyas iktironi hamli dan qiyas iktironi syarti. Qiyas istisnai dibagi lagi menjadi 2. Ada qiyas istisnai ittisoli dan qiyas iktironi infisoli. Nah, selanjutnya ada syakal qiyas. Syakal qiyas ini nanti penjabaran dari qiyas iktironi dan qiyas istisnai. Jadi nanti ada banyak. Lalu selanjutnya ada qiyas murakkab. Qiyas murakkab ini ada 2, yaitu ada yang muttasil an-nataij dan munfasil an-nataij. Di sini nggak kelihatan. Lalu ada qiyas mu'allal. Pengertian mantik al-qiyas. Qiyas dalam ilmu mantik adalah pengambilan kesimpulan dari 2 macam keputusan atau qadiyah yang mengandung unsur yang sama dan salah satunya qadiyah harus universal atau umum. Kesimpulan natijah itu merupakan keputusan qadiyah yang ketiga yang kebenarannya sama dengan kebenaran yang ada pada kedua keputusan yang terdahulu itu. Selanjutnya ada unsur-unsur al-qiyas. Contoh qiyas qadiyah yang pertama, khamar itu memabukkan, atau muqaddimah sugro lebih khusus. Qadiyah yang kedua, semua yang memabukkan itu haram, atau muqaddimah kubro harus lebih umum. Qadiyah ketiga, khamar itu haram, atau an-natijah. Keterangan khamar itu had asghar atau maudu subjek pada natijah. Haram had akbar mahmul atau predikat pada natijah. Memabukkan itu had ausat penengah atau unsur yang sama. Selanjutnya lafaz-lafaz dalam qiyas. Had asgar, lafaz yang menjadi maudu pada natijah dan lafaz yang cakupannya lebih kecil. Maudu atau subjek pelaku dalam ilmu nahwu bisa dibuat dari mubtada, fa'il, naib fa'il atau mahkum alaih. Yang kedua, had akbar, lafaz yang menjadi mahmul pada natijah, lafaz yang cakupannya lebih besar atau umum. Mahmul atau predikat dalam ilmu nahwu bisa dibuat dari fi'il dan khobar. Yang ketiga, had ausat, lafaz yang terdapat pada qadiyah pertama dan kedua atau lafaz penengah. Dengan membuangnya, maka natijah dapat dimunculkan. Yang
Kedua, kodiah dalam kias. Kodiah yang pertama ada mukodimah sugro, sesuatu yang mengandung hat asgar. Kodiah yang kedua, mukodimah kubro, sesuatu yang mengandung hat akbar. Kodiah yang ketiga, an-natijah, tersusun dari hat asgar dan hat akbar. Ini saya akan membahas pembagian kias. Kias terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kias iktironi. Kias iktironi itu muqaddimahnya yang tadi tuh ada sugro dan kubro mengandung natijah secara implisit. Implisit itu tidak secara terang-terangan tapi terkandung di dalam muqaddimahnya itu, atau dalam ilmu mantik disebut bil quwah. Kias iktironi itu dibagi dua. Ada kias iktironi hamli, ia tersusun dari qoldiyah hamliyah. Qoldiyah hamliyah itu artinya pernyataan biasa yang terdiri atas subjek dan predikat saja. Subjek dalam ilmu mantik disebut maudhu dan predikat dalam ilmu mantik disebut mahmul. Contoh dari kias iktironi hamli. Qoldiyah pertama, Anis ini makhluk hidup. Anis itu sebagai subjek dan makhluk hidup sebagai hat ausad. Di qoldiyah kedua, setiap makhluk hidup akan mati. Setiap makhluk hidup disebut hat ausad yang tadi. Nah, di qoldiyah ketiga yang jadi natijah kesimpulan, setelah makhluk hidupnya dihilangkan, natijahnya menjadi anis akan mati. Lalu selanjutnya ada kias iktironi syarti. Kias ini tersusun dari qoldiyah syartiyah. Apa sih qoldiyah syartiyah? Qoldiyah syartiyah itu qoldiyah yang mengikat dua qoldiyah atau lebih menjadi satu dengan adat syarat. Adat syarat itu ada jika, manakala, bila, apabila, dan kapanpun. Nah, apa sih gua? Kias iktironi syarti ini tersusun dari qoldiyah syartiyah dan hamliyah. Kan tadi hamliyah udah dijelasin ya, kayak pernyataan biasa yang terdiri dari subjek dan predikat. Kalau qoldiyah syartiyah ini mengikat dua qoldiyah atau lebih menjadi satu dengan adat syarat, yaitu jika, manakala, bila, apabila, kapanpun, dan lain-lain. Contoh kias iktirani syarti. Pertama, qoldiyah pertama atau muqaddimah sugronya. Jika Anis hidup, ia tidak mati. Jika Anis hidup ini disebut qoldiyah pertama dalam qoldiyah syartiyah. Jadi disebutnya muqaddam. Sedangkan ia tidak mati disebutnya tali. Tali itu artinya qoldiyah kedua dalam qoldiyah syartiyah. Lalu selanjutnya ada muqaddimah kubro. Setiap yang tidak mati itu bisa bernafas. Nah, yang ini qoldiyah hamliyah. Bedakan jadinya qoldiyah syartiyah yang mana? Yang ini nih, yang muqaddimah sugro. Yang qoldiyah hamliyah itu yang muqaddimah kubro ini. Kenapa disebut muqaddimah kubro? Karena ada kata setiap. Jadi lebih umum dari yang qoldiyah syartiyah yang di atas. Lalu untuk menghasilkan natijah, hat ausatnya harus dihilangkan, yaitu tidak mati. Jadi natijahnya Anis hidup itu bisa bernafas. Selanjutnya ada kias istisnai. Kias ini muqaddimahnya
mengandung natijah secara eksplisit, telah disebutkan dengan nyata. Dalam ilmu mantik disebut bil fi'li. Lalu terdiri dari dua qaudiyah syartiyah. Tidak pakai qaudiyah hamliyah lagi. Dinamakan istisnai karena terdapat adat istisnai, yakni lafaz lakin, yang artinya dalam bahasa Indonesia akan tetapi atau tetapi. Lalu qiyas istisnai ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada qiyas istisnai ittisal. Itu artinya muqaddimah kubronya terdiri atas qaudiyah syartiyah muttasilah, atau artinya itu terikat. Nah, hukum istisnai ittisal ini ada dua bagian hukum, yaitu yang bagian pertama qiyas istisnai ittisal yang dapat menghasilkan kesimpulan. Nah, bagian pertama ini mempunyai dua hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengecualikan substansi muqaddam akan memunculkan substansi tali menjadi kesimpulan. Rumusnya Q1. Qaudiyah pertama. Jika B, maka C. Qaudiyah kedua, tetapi B. Qaudiyah ketiga, jadinya C. Jadi B ini sebagai had awsat, lafaz penengah yang dihilangkan, sehingga menghasilkan natijah C. Contohnya dalam kalimat, jika matahari terbit, muqaddam, qaudiyah pertama dalam qaudiyah syartiyah, maka siang ada, itu adalah tali. Qaudiyah kedua dalam qaudiyah syartiyah. Lalu selanjutnya, tetapi matahari terbit, itu yang dimaksudkan mengecualikan substansi muqaddam. Jadi tetapi itu kan kayak menghilangkan gitu ya. Tetapi matahari terbit, sepemahaman saya gitu sih, maaf ya. Lalu akan memunculkan substansi tali menjadi kesimpulan, maka siang ada. Jadi mengecualikan substansi muqaddam itu menghilangkan isi dari muqaddam itu. Jadi tetapi matahari terbit, maka siang ada. Jadinya memunculkan isi tali menjadi kesimpulan. Substansi itu artinya isi menurut saya, menurut pemahaman saya. Selanjutnya ya. Selanjutnya yang bagian menghasilkan kesimpulan tadi, menghasilkan hukum, mengecualikan lawan substansi tali akan memunculkan lawan substansi muqaddam menjadi kesimpulan. Rumusnya, jika B maka C, tetapi B bukan C, natijahnya bukan B. Contoh dalam kalimat, jika matahari terbit, muqaddam, maka siang ada, tali. Tetapi tidak ada siang. Nah ini qaudiyah keduanya itu mengecualikan lawan substansi tali. Jadi tetapi ditambahin lawan dari isi tali tadi. Kan isi talinya itu kan siang ada, jadinya lawannya tidak ada siang. Itu yang dimaksud mengecualikan lawan substansi tali. Lalu kesimpulannya, maka tidak ada matahari. Tuh, secara eksplisit kan.
Jika matahari terbit, maka siang ada. Tapi tidak ada siang, maka tidak ada matahari. Lalu selanjutnya bagian kedua. Qiyas istisna'i ittisal dapat tidak menghasilkan hukum. Dikarenakan substansi talinya, isi tali, lebih umum daripada substansi muqaddam. Bagian ini mempunyai dua hukum sebagai berikut. Yang pertama, mengecualikan substansi tali tidak memunculkan substansi muqaddam menjadi kesimpulan. Contohnya, jika saya kentut muqaddam, maka wudhu saya batal. Tali. Nih, substansi talinya dimasukin di qadhiyah kedua. Tetapi wudhu saya batal. Habis itu muncul natijahnya saya kentut. Jadi kesimpulan ini itu tidak menghasilkan hukum alias salah. Karena wudhu bisa batal bukan hanya dari kentut saja. Lalu selanjutnya, mengecualikan lawan substansi muqaddam tidak memunculkan lawan substansi tali menjadi kesimpulan. Jadi, contohnya, jika saya kentut, maka wudhu saya batal. Tetapi saya tidak kentut. Menghasilkan natijah wudhunya batal. Itu tidak menghasilkan hukum atau salah. Karena wudhu bisa batal bukan hanya dari kentut saja. Itu. Semoga paham ya. Lanjut. Setelah qiyas istisna'i ittisali, ada qiyas istisna'i infisali. Qiyas ini muqaddimah kubronya terdiri dari qadhiyah syartiyah munfasilah, berlainan atau tidak terikat. Hukum istisna'i infisali ini ditentukan oleh 3 macam hubungan keterikatan antara muqaddam, yaitu qadhiyah pertama dalam qadhiyah syartiyah, dan tali, yaitu qadhiyah kedua dalam qadhiyah syartiyah yang ada pada muqaddimah kubro. Keterikatan itu antara lain yang pertama, jika muqaddimah kubronya hakikiyah dalam bahasa Arab mani'ul jama'i wal khulu, yang dalam bahasa Indonesianya kedua-duanya jika berkumpul atau terjadi, dan sepinya atau tidak terjadi itu ditolak. Jadi itu jam'i itu artinya berkumpul, kalau khulu itu artinya sepi atau kosong. Jadi artinya maka hubungan keterikatan antara muqaddam dan tali adalah bahwa keduanya tidak bisa dikumpulkan atau dilakukan sekaligus dan tidak bisa dipisahkan atau terjadi sekaligus. Contohnya kata hidup dan mati. Umar ada kalanya hidup, ada kalanya mati. Ini namanya muqaddimah kubro. Ada kalanya hidup menjadi muqaddam dan ada kalanya mati menjadi tali. Padahal ia hidup, jadi ia tidak mati. Yang kedua, Umar ada kalanya hidup, ada kalanya mati. Padahal ia tidak mati, jadi ia hidup. Lalu padahal ia tidak hidup, jadi ia mati. Artinya, Umar andai kata sekaligus hidup dan mati itu tidak mungkin terjadi, sebaliknya ia tidak hidup dan mati juga tidak mungkin. Begitu ya teman-teman. Yang kedua, jika muqaddimah kubronya atau qadhiyah syartiyah munfasilahnya mani'ul jama'i saja. Jadi muqaddam dan tali tidak bisa terjadi secara bersamaan dan mungkin bisa terjadi jika tidak terjadi keduanya. Umpamanya yang ditetapkan terjadi muqaddam, maka hanya mempunyai natijah tidak adanya tali. Contoh, kata berdiri dan duduk. Umar ada kalanya berdiri, ada kalanya duduk.
Ada kalanya berdiri menjadi muqaddam dan adanya duduk menjadi tali. Padahal ia berdiri, jadi ia tidak duduk. Apabila ini dibalik, maka kesimpulannya tidak benar. Padahal ia tidak duduk, ia pasti berdiri. Hal ini tidak benar karena orang tidak duduk belum pasti berdiri, mungkin ia tidur atau lari. Jadi, Umar berdiri dan duduk sekaligus itu tidak mungkin terjadi. Tetapi, bila ia tidak duduk dan tidak berdiri sekaligus mungkin terjadi, karena bisa saja ia sedang berlari atau rebahan atau tidur. Hubungan keterikatan antara muqaddam dan tali bagian ketiga. Jika muqaddimah kubronya atau qaldiyah syartiyah munfasilahnya mani'atul khulwi saja, kebalikan dari mani'ul jam'i yang tadi. Artinya, muqaddam dan talinya itu bisa terjadi sekaligus dan tidak mungkin jika ditiadakan keduanya sekaligus. Contoh, benda itu ada kalanya hitam dan ada kalanya tidak putih. Jadi hitam dan tidak putih itu bisa terjadi sekaligus. Jadi benda itu berwarna hitam, jadi tidak putih. Contoh kalau dia keduanya, padahal ia tidak hitam, jadi ia tidak putih. Ini bisa terjadi jika benda itu berwarna selain putih. Selanjutnya, jika padahal ia tidak putih, jadi ia pasti tidak berwarna hitam. Hal ini tidak benar karena ia ada kalanya bisa berwarna hitam, jadi nggak pasti dia tidak berwarna hitam. Karena kan tadi muqaddimah kubronya ada kalanya hitam, ada kalanya tidak putih. Jadi pilihannya cuma hitam dan tidak putih, selain putih. Jadi kalau pasti dia tidak berwarna hitam itu tidak benar karena dia bisa menjadi hitam. Jadi selain putih dan warna hitam. Contoh yang ketiga, padahal hitam, jadi ia putih. Hal ini tidak benar sebab benda itu tidak pernah berwarna putih. Nah, tadi pilihannya cuma hitam dan tidak putih. Lanjut. Bagian syakl. Syakl itu bahasa Arab yang artinya bentuk. Jadi di sini syakl atau bentuk kias dan bagian-bagiannya. Apa sih itu syakl kias? Jadi kan tadi kan kias udah dibagi ke beberapa macam. Ada kias iktironi, ada kias istisnai, terus ada iktironi hamli, iktironi syarti, ada istisnai ittisoli, infisoli. Nah, semuanya itu dibagi lagi ke beberapa bentuk yang dinamakan syakl. Jadi kias itu banyak dan ribet. Ya, kalau dipelajari insya Allah bisa. Bismillah. Jadi syakl kias itu ditentukan oleh letak had ausat pada muqaddimah sugro dan kubro. Yang pertama itu ada syakl kias iktironi hamli. Ada 4. Sebenarnya aku baca di buku itu ada 16. Ada hubungannya sama mujibah salibah sama kuliah juz. Iya. Tapi karena bakal banyak banget penjelasannya, jadi ngikutin yang di buku Ustadz Abbas aja. Ini contoh-contohnya. Ini ya tabelnya. Tabel letak had ausat pada kias iktironi hamli. Syakal pertama itu
Letak hat ausatnya pada muqaddimah sugro itu sebagai mahmul, sedangkan pada muqaddimah kubro itu sebagai maudu. Mahmul tadi udah dijelaskan adalah predikat, sedangkan maudu itu subjek. Langsung ke contoh. Setiap tumbuh-tumbuhan tumbuh. Setiap yang tumbuh butuh akan makanan. Jadi hat ausatnya tumbuh. Ketika dihilangkan natijahnya setiap tumbuh-tumbuhan butuh akan makanan. Selanjutnya syakal kedua. Letak hat ausatnya itu menjadi mahmul pada muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Contohnya, setiap tumbuh-tumbuhan bersifat menetap. Tidak satupun hewan bersifat menetap. Bisa dilihat di sini. Hat ausatnya menjadi mahmul, ya kan, pada kedua muqaddimahnya. Jadi ketika hat ausatnya ini dihilangkan, jadilah kesimpulannya tidak satupun tumbuh-tumbuhan itu hewan. Lanjut ya. Selanjutnya syakal ketiga. Jadi hat ausatnya itu menjadi maudu pada kedua muqaddimahnya. Contohnya, setiap mangga adalah buah, sebagian mangga rasanya asam. Mangga menjadi hat ausat, dihilangkan memunculkan natijah, menghasilkan natijah sebagian buah-buahan rasanya asam. Jadi rumusnya kayak gini ya. Setiap itu kuliah, sebagian itu juz'iyah. Ada rumusnya gitu, tapi di sini nggak dijelasin. Menghasilkan juz'iyah, sebagian buah-buahan rasanya asam. Lalu ada syakal keempat. Letak hat ausatnya menjadi maudu pada muqaddimah sugro dan mahmul pada muqaddimah kubro. Contohnya, setiap manusia adalah hewan. Setiap yang berpikir adalah manusia. Jadi natijahnya sebagian hewan berpikir. Lanjut ya. Selanjutnya syakal kias iktironi syarti. Yang tadi kan iktironi hamli. Syakal ini mempunyai 5 rangkaian kias, yaitu kias iktironi syartiyah mutasilah. Jadi kias ini kedua muqaddimahnya terdiri atas qadhiyah syartiyah mutasilah. Jadi qadhiyah syartiyahnya itu terikat semua ya. Kias ini terdiri dari 4 syakal, diantaranya yaitu ini ya, syakal pertama. Hat ausatnya pada muqaddimah pertama ada di tali. Terus di muqaddimah kedua hat ausatnya ada di muqaddam. Contohnya, setiap kami pergi kuliah, kami mendapat ilmu. Setiap kami mendapat ilmu, kami merasa senang. Bisa dilihat ya di layar. Hat ausatnya dihilangkan menjadi setiap kami pergi kuliah, kami merasa senang. Lalu syakal kedua itu hat ausatnya ada di tali pada kedua muqaddimah. Contohnya, setiap mahasiswa itu pelajar, maka ia manusia. Tidak satupun dari tanaman itu binatang, maka ia manusia. Jadi natijahnya, tidak satupun pelajar itu bukan manusia. Lanjut ya. Lalu syakal ketiga. Hat ausatnya ada di muqaddam pada kedua muqaddimah. Contohnya, jika mahasiswa rajin belajar, maka ia disenangi dosen. Jika mahasiswa rajin belajar, maka ia akan berhasil. Mahasiswa rajin belajar itu hat ausat. Ketika dihilangkan menghasilkan natijah kadang-kadang. Jika mahasiswa disenangi dosen, maka ia akan berhasil.
Terus syakel keempat, had ausat menjadi muqaddam pada muqaddimah pertama dan menjadi tali pada muqaddimah kedua. Contohnya, kadang-kadang bentuk itu mempunyai 4 sisi, maka itu termasuk bentuk datar. Tidak sama sekali yang mempunyai 3 sisi, maka ia bentuk 4 sisi. Bentuk 4 sisi itu had ausat dihilangkan. Menghasilkan natijah, tidaklah jika bentuk itu kadang-kadang bentuk datar, maka mempunyai 3 sisi. Nanti hubungannya dengan mujibah salimah juz'iyah kuliah bisa dicari sendiri ya. Syakel atau bentuk kias dan bagian-bagiannya. Syakel kias iktirani syarti. Kias iktirani syartiyah munfasilah. Kias yang keduanya mukodimahnya terdiri atas kodiyah syartiyah munfasilah. Kias ini mempunyai satu syakel, kodiyah syartiyah munfasilah. Tidak bisa dikembangkan menjadi 4 karena kaitan antara mukodam dan talinya tidak teratur, berbeda dengan kodiyah syartiyah mutasilah. Rumusan pertama, kodiyah yang pertama, setiap B ada kalanya C, ada kalanya D. Kodiyah yang kedua, setiap D ada kalanya E, ada kalanya F. Kodiyah ketiga, setiap B ada kalanya C, ada kalanya E, dan ada kalanya F. Contoh dari kodiyah yang pertama, setiap perang ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Yang kedua, setiap kembali kalah ada kalanya hancur, ada kalanya bangkit kembali. Yang ketiga, setiap berperang ada kalanya menang, ada kalanya hancur, ada kalanya bangkit kembali. Selanjutnya, syartiyah mutasilah dengan syartiyah munfasilah. Kias yang terdiri atas kodiyah syartiyah muntasilah dengan syartiyah munfasilah. Kias ini hanya mempunyai satu syakel. Hal ini disebabkan karena di dalam kodiyah syartiyah munfasilah, hubungan antara mukodam dan talinya tidak teratur atau bebas. Contohnya, kodiyah yang pertama, jika rangkaian kata-kata mengandung pengertian, maka rangkaian itu disebut kalimat. Yang kedua, setiap kalimat mengandung isi, ada kalanya benar dan ada kalanya salah. Yang ketiga, setiap rangkaian kata-kata yang mengandung pengertian, isinya ada kalanya benar, ada kalanya salah. Selanjutnya ada syartiyah mutasilah dan hamliyah. Kias yang mukodimah satunya kodiyah syartiyah mutasilah dan mukodimah keduanya kodiyah hamliyah. Kias ini mempunyai 4 syarat. Yang pertama ada mukodimah sugro. Mahmul syak pertama mahmul, syak kedua mahmul, syak ketiga maudu, syak keempat maudu. Mukodimah kubro maudu mahmul mus. Kodiyah yang pertama, syakal pertama, jika B maka C. Kodiyah kedua, setiap C maka akan D. Yang ketiga, jika B akan D. Yang kedua, syakal kedua, yang pertama jika B maka C. Yang kedua, jika tidak ada D itu C. Yang ketiga, tidak sama sekali B itu D. Syakal ketiga, rumus kodiyah pertama, setiap B maka C. Kodiyah kedua, setiap B maka adalah D. Ketiga, jika C maka D. Yang keempat, rumus kodiyah pertama, kadang-kadang jika B maka C. Yang kedua, tidak sama sekali B adalah D. Yang ketiga, kadang-kadang tidak sama sekali jika C maka D. Selanjutnya kias.
Selanjutnya kias murakkab. Kias murakkab kias yang tersusun atau bertumpuk-tumpuk. Kias yang terdiri dari dua atau beberapa kias. Kesimpulan dari kias yang pertama menjadi muqaddimah dari kias kedua, dan bisa saja kesimpulan dari kias yang kedua itu menjadi muqaddimah pula bagi kias ketiga, dan seterusnya. Kias sabik kias yang kesimpulannya digunakan muqaddimah untuk kias yang berikutnya. Kias lahik kias yang mengandung natijah kias sabik sebagai muqaddimah selanjutnya atau kias yang natijahnya berupa kias sabik. Contohnya, kias yang pertama, benda ini adalah emas. Setiap emas adalah logam. Contoh dari kias sabik. Kias yang kedua, benda ini logam. Natijah kias pertama yang dijadikan muqaddimah kias kedua. Contoh kias lahik. Setiap logam berkembang karena panas. Benda ini berkembang karena panas. Selanjutnya, kias murakkab dibagi menjadi dua. Yang pertama, mutasil an-nataij atau kesimpulan yang terpisah. Kias yang natijah sebelumnya dijadikan kias pertama. Benda ini pohon. Setiap pohon pasti tumbuhan. Contoh kias sabik. Kias yang kedua, benda ini adalah tumbuh-tumbuhan. Setiap tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Contoh kias sabik dan lahik. Kias yang ketiga, benda ini tumbuh. Setiap yang tumbuh membutuhkan makan. Contoh kias lahik. Benda ini membutuhkan makan atau natijah terakhir. Yang kedua, mafsulum nataij atau kesimpulan yang terpisah. Yang natijah kias sebelumnya tidak disebutkan, hanya dipendam dan hanya ada natijah terakhir. Kias yang pertama, benda ini pohon. Setiap pohon pasti tumbuh-tumbuhan. Kias kedua, setiap tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Kias ketiga, setiap yang tumbuh membutuhkan makan. Benda ini membutuhkan makan atau natijah terakhir. Selanjutnya ada kias mu'allal. Kias yang diberi atau diiringi dengan alasan, baik alasan untuk muqaddimah sugro maupun muqaddimah kubro. Kias mu'allal sugro jika muqaddimah sugronya diberi alasan. Contohnya, kias mu'allal sugro, muqaddimah sugro, umur manusia karena berpikir. Kias mu'allal kubro jika muqaddimah kubronya diberi alasan. Muqaddimah kubro, semua manusia akan mati. Kias muqaddamatain jika keduanya diberi alasan. Natijah atau kesimpulan, Umar pun akan mati. Contoh kias mu'allal kubro, muqaddimah sugro, umar manusia. Muqaddimah kubro, semua manusia akan mati karena semua makhluk ternyata mati. Natijah atau Umar pun akan mati. Contoh kias muqaddamatain, muqaddimah sugro, umar manusia karena berpikir. Muqaddimah kubro, semua manusia akan mati karena semua makhluk akan mati. Umar pun akan mati. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kami dapat menyelesaikan pembahasan materi tentang mantik al-qiyas ini. Saya Anis Hamida bersama Aulia Madinah. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan yang ada dalam video ini, karena kami masih baru belajar ilmu mantik dan pembahasan qiyas ini begitu bermacam-macam. Semoga kedepannya kita dapat memahami ilmu mantik lebih jauh lagi ya. Syukron yang telah menonton dari awal sampai akhir. Kritik dan saran dari kalian sangat kami butuhkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.